Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya ada HP S24 FE. Jadi untuk informasi, Google Pixel 8 saya sudah saya jual dan saya membeli ini. Alasan membeli ini karena waktu scroll di Facebook ada beberapa unit yang menurut saya harganya menarik ya. Dan untuk spek yang ditawarkan juga ya lebih baik daripada A56 atau mungkin juga A57 ya. Secara kelasnya juga ini berada di kelas flagship, meskipun ada beberapa hal di sektor-sektor tertentu yang dipangkas. Nah ini unitnya, kelengkapannya saya nggak dapat apa-apa ya karena memang nggak dapat apa-apa, cuma dokumen, terus dashboardnya, IMEI dan yang ada di sini, SIM tray, terus semuanya sesuai, jadi ini resmi, SAIN. Dan teman-teman, ada satu tip yang menurut saya ini penting banget kalau kita semua ya mau beli HP Samsung, terutama Samsung yang bekas ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teman-teman harus ngecek apakah HP itu bebas dari kreditan atau enggak gitu ya, apakah HP itu sudah lunas atau enggak, karena ya sebenarnya nggak cuma Samsung sih, tapi di HP Samsung itu ada kunci, ada atau lock ya, jadi ada nanti tagihan dari aplikasinya kalau HP-nya belum dibayar bulanannya itu atau cicilannya, nanti kekunci, nggak bisa dipakai HP-nya. Ini ya, 3 ini yang penting, Knockguard, admin perangkat, dan IMEI SAM FW. Nah, teman-teman cari tahu di Google atau di YouTube cara ngecek ketiga ini penting banget. Oke, itu sekilas info aja. Untuk unitnya ini adalah Samsung S24 FE. Saya penasaran beli ini karena sudah lama ditawari ya sebenarnya. Pixel 8 Pro saya itu kemarin tuh ditawari sama seseorang, Mas tuker dengan S24 FE mau nggak? Ya sebatas untuk nyobain, itu sebenarnya saya penasaran juga. Nah tukernya itu kemarin tuh barter ya. Waktu itu sih kalau saya cek di harganya juga mirip-mirip keduanya. Nah kali ini saya baru bisa beli, ini yang warnanya biru, warna blue tapi yang agak pudar-pudar gitu ya, nggak yang biru banget. Untuk fisiknya, ini saya belinya di Facebook ya, jadi kalau teman-teman tanya link, ya saya nggak bisa kasih linknya karena unitnya cuma satu. Paling ya nyarinya di marketplace aja, di Shopee, ada sih yang jual, dan banyak yang ulasannya bagus ya, di beberapa toko dicari aja. Untuk unit yang saya dapatkan ya seperti inilah ya, nggak yang mulus-mulus banget, enggak, karena ini pemakaian sudah cukup lama, si penjualnya sudah bilang begitu. Terus dan ini dia pakainya tuh nggak pakai ini apa tempered glass, jadi agak gimana ya sebenarnya saya kalau nggak pakai tempered glass tuh. Awalnya ragu tapi nggak apa-apa, ternyata ya overall masih aman banget, layar sentuhnya juga nggak ada masalah. Nah untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat tayangan berikut ini. Yang jelas ini pakai chipset Exynos 2400E ya, yang versinya di downgrade clock speed-nya, berbeda dengan yang S24 regulernya, tapi clock speed-nya tuh hanya diturunin dikit banget, nggak terlalu berpengaruh untuk penggunaan harian. Mungkin untuk game-game yang berat mungkin berpengaruh. Nah ini SoC-nya dia pakai 2400E, untuk chip performanya di 3,11 GHz ya, untuk chip lainnya efisien dan buat ngejar dayanya juga speednya cukup tinggi. Oke, untuk sistemnya ini pakai Android 16 ya, ini udah One UI 8.5. Layarnya dia pakai Super AMOLED, Dynamic AMOLED, saya tidak terbiasa ya. Ya sejauh ini kalau ngerasain perbedaannya dengan Pixel 8 Pro kemarin sih, saya rasa lebih enak di Pixel 8 Pro ya untuk layarnya, cuman karena ini mungkin secara refresh rate-nya juga udah bagus 120 Hz dan kestabilannya juga menurut saya ini bagus ya, di One UI 8 ke atas tuh nggak ada yang nama stuttering, aplikasinya berjalan dengan lancar semua, jadi saya ngerasain experience baru di HP ini, sedikit berbeda memang dengan Pixel ya. Untuk RAM-nya ini 8GB, internalnya 256. Wah, 8GB, apakah masih nyaman dipakai sekarang? Untuk sampai hari ini video ini dibuat sih, menurut saya masih aman-aman aja. Saya belum menemukan aplikasi yang reload karena RAM-nya kepenuhan atau apa ya. Manajemennya cukup baik, jadi tidak ada masalah.
Nah, untuk setup kameranya, dia menggunakan triple kamera di bagian belakang dan satu kamera di bagian depan. Ini untuk telenya emang nggak lebih baik daripada Pixel 8 Pro kemarin ya. Ini telenya hanya pakai di 8 megapiksel, lalu ultrawide-nya 12 megapiksel dan wide-nya atau lensa utamanya di 50 megapiksel. Ya, untuk videonya ini bisa sampai 8K dan ya teman-teman bisa tebak lah ya perasaan saya menggunakan kamera HP ini. Tidak sebagus di Pixel 8 Pro. Saya ngerasain banget itu, terutama videonya ya. Kalau fotonya sih bagus-bagus aja. Ini 0,6 ya pakainya untuk lensa ultrawide-nya, dan lensa telenya itu di fokalnya 75 mili, 3 kali optical zoom. Untuk hasil fotonya bagus-bagus saja sih, tidak ada masalah. Tapi untuk feel, kalau kalian sudah pernah pegang Pixel pasti akan ngerasain banget perbedaannya. Untuk baterainya ini di 4700 ya, tapi ini sisa di 4500. Ini garansinya udah habis di Januari kemarin ya, Januari 2026. Tersisa kemungkinan ini masih di ya 96-97%, hanya berkurang 200 mAh saja. Sensor-sensor semuanya aman, tidak ada masalah, semuanya ini masih segel ya. Jadi ya unitnya masih seperti, ya bukan unit baru juga sih, unit yang normal, tidak ada masalah. Untuk audio, nah ini nih, audio menurut saya ini bagus teman-teman. Terutama untuk dengerin musik-musik kayak gitu ya. Lagunya Noah. Oke, kelamaan copyright nanti. Ini speakernya bagus, saya suka banget ya. Dibanding dengan Pixel 8 Pro kemarin, bagusan ini. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 mini, hampir mirip-mirip, tapi powernya lebih gahar ini ya, karena mungkin pengaruh dari bodinya juga. Kalau di 13 mini itu jernih banget, bassnya kerasa, tapi karena mungkin dia menyeimbangkan dengan bodinya ya, jadi kalau di volume full itu ya, kayak nggak, dB-nya tuh nggak dimentokin gitu ya, kayak masih dikurangin 2 tingkat lah. Rata kanan ya, bisa rata kanan, dan ya jujur lebih nyaman di sini kalau main game daripada di Pixel ya, karena ini chipset yang cukup ngebut. Meskipun dia kalau digeber game berat, saya yakin akan cepat panas, tapi kalau saya mainnya cuma game ini aja, jadi nggak ada masalah, tidak terasa panas, tidak hangat ya, bahkan saya mentokin rata kanan juga nggak ada masalah ini sama sekali. Oke, nih saya lihatkan pengaturannya saja ya. Ini bisa aman rata kanan. Kecuali frame rate tingginya ini kadang saya ke super aja 90. Ke ultra kayak kalau saya lagi pengen aja. Kalau ngomongin kekurangan mungkin dibandingkan dengan A56 atau A57 ya, di sini untuk pengecasannya ini ada 25 watt. Jadi nggak yang terlalu kencang, tapi menurut saya sih karena saya berangkat dari Pixel yang pengecasannya itu walaupun di 8 Pro itu 35 watt atau 33 watt ya, menurut saya mirip-mirip aja ya, 1 jam 30 menit, 1 jam 34 menit kayak gitulah, nggak yang lama-lama banget kok, masih aman. Kebetulan saya pakai 2 HP jadi ya tidak ada masalah. Kalau ini dicas ya masih bisa main HP satunya, atau ya saya istirahat tidur gitu. Terus untuk One UI-nya, oh iya, One UI-nya sih One UI 8.5 ini ya, bisa Android 16. Pembaruannya di bulan 5 Mei 2026. Ini udah yang terbaru. Katanya nanti ada One UI 9, tapi ya
Saya masih ini aja deg-degan loh upgrade dari One UI 7 ke One UI 8 itu. Ya karena teman-teman tahu sendiri ya, untuk isu Greenland atau lightsaber di perangkat Samsung itu ya sudah banyak terjadi. Tapi itu katanya di perangkat-perangkat yang S23 ya, S23, S22. Nah, S24 ini termasuk yang belum banyak kabarnya aja. Lalu untuk baterai ini termasuknya irit. Saya tadi ngecas satu kali, saya baru ngecas satu kali sampai 100% hari ini ya. Masih tersisa di 39 ya, 39%. Udah saya pakai untuk banyak hal. Main game cuma sekali sih, karena saya belum berani main game intens. Ini belum ada temper glass-nya. Lagi OTW temper glass-nya, nanti kalau udah terpasang saya bikin review yang lebih proper. Sekaligus saya tes kameranya, mungkin compare dikit-dikit dengan iPhone SE 2020. Kayaknya itu dulu teman-teman. Kalau mau titip pertanyaan tentang HP ini di kolom komentar aja, nanti saya bahas dan saya coba ulik di video review selengkapnya. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi ya. Saya kumpulin dulu bahannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.